Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan materi mengenai hakikat, tasyariat, tarekat dan ma'rifat. Langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi ajaran Islam. Dimensi ajaran Islam yaitu ada iman, Islam, dan ihsan. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa manusia itu mempunyai tiga potensi, yaitu panca indera, akal pikiran, dan hati sanubari. Syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat merupakan istilah yang digunakan di dalam dunia tasawuf yang untuk menunjukkan stage atau tingkatan yang harus dilalui oleh seseorang murid atau salik dalam perjalanan spiritualnya. Syarat pertamanya yaitu mengembalikan dan mengikuti syariat, yaitu untuk ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat oleh Allah untuk kehidupan manusia. Lalu selanjutnya materi akan disampaikan oleh Diana. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu kedudukan dan fungsi syariat. Syariat berasal dari kata syaro yang berarti jalan, yang ia adalah berarti jalan yang benar sebagai rute perjalanan yang baik dan dapat ditempuh oleh siapa saja. Kata syariat terdapat dalam Al-Quran, salah satunya yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 48. Dalam dunia tasawuf, syariat dijadikan sebagai dasar atau fondasi bagi tahap berikutnya, tarekat, hakikat, dan ma'rifat, sehingga kedudukannya sangat penting. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya Salwa. Baik, saya di sini akan menjelaskan kedudukan tarekat dan fungsi tarekat. Tarekat berasal dari bahasa Arab ialah tarka, yang artinya jalan atau metode atau madhab aliran. Secara istilah, tarekat ialah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk usul kepadanya. Pemimpin tarekat biasa disebut mursyid, yang artinya penuntun. Adapun pengikut tarekat biasa disebut murid, yang artinya yang menginginkan. Tujuan tarekat ialah memperkuat keyakinan terhadap syariat, meyakini kebenarannya, mematuhi ajaran-ajarannya, dan menjaga hawa nafsu. Lalu selanjutnya materi akan disampaikan oleh Sifa. Di sini ada macam-macam tarekat. Yang pertama yaitu tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah yang didirikan oleh Ahmad Khatib Sambas. Yang kedua yaitu tarekat Samaniyah yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani Asy-Syafi'i As-Saman. Yang ketiga yaitu tarekat Tijaniyah yang didirikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Yang keempat yaitu ada tarekat Kistiyah yang didirikan oleh Khawaj Mu'in ad-Din Hasan. Yang kelima ada tarekat Maulawi yang didirikan oleh Muhammad Jalal ad-Din Arumi. Yaitu tarekat Nirmatullahi, didirikan oleh Syekh Nirmatullahi. Yang ketujuh tarekat Sanusiyah, didirikan oleh Sayyid Muhammad alias Sanusi. Yang kedelapan yaitu tarekat Sajiyah, didirikan oleh Abu Hasan Asy-Syadzili. Yang kesembilan tarekat Naqsabandiyah, didirikan oleh Muhammad Bahauddin. Yang kesepuluh yaitu tarekat Yasapiyah, didirikan oleh Ahmad Yasapi. Materi selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi hakikat. Hakikat berarti kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya seakar dengan kata al-haq. Absolut adalah kebenaran esoteris yang merupakan batas-batas transendensi dan teologi. Hakikat juga dapat diartikan sebagai kebenaran, yaitu hakikat juga dapat praktik dan petunjuk yang ada pada syariat dan tarekat. Baik, langsung saja materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kedudukan dan fungsi makrifat. Istilah sufi, makrifat berasal dari kata kearifan yang dalam akan kebenaran spiritual.
Ma'rifat adalah cahaya yang dipancarkan kepada hati siapa saja yang dikehendakinya. Zu'alnun al-Misri menyebutkan ada 3 tingkatan ma'rifat. Yang pertama yaitu ma'rifat kalangan awam atau bisa disebut orang banyak pada umumnya. Mereka mengetahui tidak ada Tuhan selain Allah melalui pembenaran berita tentang Tuhan dalam pengajaran syahadat. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Diana dan Sophie. Yang kedua, selanjutnya itu Al-Quraisy menjelaskan bahwa hati adalah sarana untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan, mencintainya, dan melihatnya. Hati manusia mempunyai 3 kapasitas, yaitu 1. Potensi untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan disebut qalb atau hati. Yang kedua, potensi untuk mencintai Tuhan disebut ruh, dan yang terakhir, ketiga, potensi untuk melihat Tuhan disebut sir. Selanjutnya, Al-Ghazali berpendapat bahwa kemampuan ma'rifat kepada Allah bersifat fitrah, dengan pengertian setiap manusia mempunyai potensi bawaan yaitu terletak pada hati. Adapun alat yang digunakan untuk ma'rifat adalah qalbun. Namun, artinya tidak sama dengan heart dalam bahasa Inggris. Karena qalbun selain alat untuk merasa juga untuk berpikir. Bedanya qalbun dengan akal adalah bahwa akal tidak bisa memperoleh pengetahuan yang sebenarnya tentang Tuhan. Sedangkan qalbun bisa mengetahui hakikat dari segala yang ada. Dan jika dilimpahi cahaya Tuhan, bisa mengetahui rahasia-rahasia Tuhan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi